Gramatik A1, artikel, im, datif. Sebelumnya, udah kita bahas tentang bestimmte artikel sama unbestimmte artikel di kasus nominatif sama akusatif. Nah, sekarang kita bahas yang kasus datif. Kita mulai dari artikelnya dulu. Kalau yang bestimmte artikel, artikelnya dem itu maskulin, der feminim, dem netral, sama den plus kata benda yang ditambah akhiran n, itu plural. Lanjut, unbestimmte artikel yang datif. Artikelnya ada einem, eine, einem. Pluralnya sama-sama nggak ada ya. Jadi, datif itu apa? Datif itu sama-sama objek, tapi objek tidak langsung. Oke, kita bahas perbedaannya langsung ya. Nominatif yang warna hijau, akusatif biru, datif ungu. Kalau nominatif kan berperan sebagai subjek yang melakukan aksi. Contohnya, ein Mann geht spazieren. Seorang pria pergi berjalan-jalan. Nah, ein Mann di sini merupakan subjek yang melakukan aksi pergi berjalan-jalan. Makanya, ini kasus nominatif. Lanjut, akusatif. Perannya sebagai objek langsung. Jadi, kata bendanya menerima aksi langsung dari kata kerja. Contohnya, ich sehe einen Mann. Aku melihat seorang pria. Nah, einen Mann merupakan objek yang dilihat oleh aku. Makanya ini kasus akusatif. Lanjut yang datif. Kalau datif merupakan objek nggak langsung. Jadi kata bendanya menerima manfaat atau menerima sesuatu dari sebuah aksi. Contohnya, ich helfe einen Mann. Aku menolong seorang pria. Nah, einen Mann menerima manfaat pertolongan dari aku. Oke, kita jelasin ulang yang akusatif sama datif. Aku melihat bapak-bapak misalnya. Nah, bapak-bapak yang kita lihat itu cuman kita liatin doang secara langsung. Tapi bapak-bapak itu nggak dapet manfaat atau untung apapun dari kita. Karena kan cuman kita lihat doang. Makanya ini masuk ke kasus akusatif. Kalau datif, aku menolong bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak itu misal barangnya jatuh, terus kita bantuin si bapak-bapak itu. Nah, setelah kita bantuin, secara gak langsung bapak-bapak itu mendapat apa? Tentunya mendapat manfaat atau dapat untung karena udah kita bantu. Makanya ini masuk kasus datif. Kita simpulin ulang. Kalau akusatif, kita cuman ngeliatin doang si bapak itu secara langsung tanpa menerima manfaat atau untung dari kita. Kalau datif, si bapak itu kita tolong dan setelah ditolong, secara gak langsung bapak itu dapat manfaat dari kita. Makanya, akusatif itu merupakan objek langsung yang secara langsung cuman kita liatin doang. Dan datif itu merupakan
Objek yang secara tidak langsung menerima manfaat dari bantuan kita. Jadi, barusan itu kita bahas verben mit akusatif sama verben mit datif. Kita balik lagi ke materi sebelumnya ya. Nah, ini udah kita bahas kan? Ini isinya daftar kata kerja yang merupakan kasus akusatif atau kata kerja ini men-trigger kasus akusatif. Oke, kita ke contohnya lagi. Ich esse einen Apfel. Aku makan sebuah apel. Nah, kata kerja makan ini, essen, merupakan verben mit akusatif. Makanya, setelah kata kerja esse ini merupakan objek akusatif. Artikelnya pun pakai yang akusatif. Gini, aku makan sebuah apel. Nah, objek apel ini cuman dimakan doang tanpa menerima manfaat apapun. Ini juga sama, kaufen merupakan kata kerja yang men-trigger kasus akusatif atau verben mit akusatif. Makanya setelahnya merupakan objek akusatif. Artikelnya pun pakai yang akusatif. Kata kerja ini juga sama, ini. Jadi, selain verben mit akusatif, ada juga verben mit datif. Contoh kata kerja dengan kasus datif tuh kayak menolong, berterima kasih, menjawab, mengucapkan selamat, mendengarkan, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini kenapa ini Einemann, soalnya kata benda man ini merupakan gender maskulin. Dan kata benda bergender maskulin dalam kasus datif itu artikelnya einem. Nah, buat yang belum paham soal verben mit akusatif sama verben mit datif, gini simpelnya. Gara-gara ada kata kerja sehr, objeknya ini akusatif. Makanya artikelnya pun pakai yang akusatif, yaitu einen. Lanjut, gara-gara ada kata kerja helfe, objeknya ini datif. Makanya artikelnya pun pakai yang kasus datif, einem. Ada cara lain biar tahu ini akusatif atau datif, yaitu ngeliat dari pertanyaannya. Kalau akusatif, pertanyaannya apa dan siapa. Kalau datif, pertanyaannya kepada siapa. Contoh, akusatif dulu, aku menendang bola. Apa yang aku tendang? Jawabannya adalah bola. Contoh lainnya, aku melihat seorang pria. Siapa yang aku lihat? Jawabannya seorang pria. Akusatif ini gak bisa kan pertanyaannya, kepada siapa aku memberikan tendangan? Atau kepada siapa aku memberikan lihat? Aneh kan? Oke, lanjut ke contoh yang datif. Contohnya, aku menolong seorang pria. Pertanyaannya, kepada siapa aku memberikan pertolongan? Jawabannya, kepada seorang pria.
Nah, nyambung kan? Kita mundur dulu ke materi sebelumnya. Nah, materi ini udah kita bahas kalau preposisi for itu men-trigger kasus akusatif. Nah, kalau preposisi mit ini men-trigger kasus datif. Contohnya, der Freund itu kasus nominatif, bergender maskulin. Setelah disandingkan sama preposisi mit, der Freund ini jadi kasus datif. Makanya artikelnya pakai yang datif yaitu dem atau einem. Jadi dari der Freund jadi mit dem Freund atau mit einem Freund. Contoh lagi yang feminim. Dari die Freundin jadi mit der Freundin atau mit einer Freundin. Lanjut yang netral. Dari das Taxi jadi mit dem Taxi atau mit einem Taxi. Terakhir plural dari die Mitarbeiter jadi mit den Mitarbeitern. Jangan lupa plural di kasus datif yang bestimmte Artikel di kata bendanya dikasih huruf N di bagian akhir. Yang tadinya mit den Mitarbeiter jadi mit den Mitarbeitern. Bisa dilihat di sini ya. Lanjut, aturan plural N. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya. Kalau plural di kasus bestimmte Artikel yang datif, itu wajib tambahin huruf N di bagian akhir kata bendanya. Ini contoh lainnya. Die Freunde jadi mit den Freunden. Tambah huruf N di belakangnya. Lanjut, pertanyaan dan jawaban. Yang pertanyaan ini kita bahas sekilas, soalnya nanti ada di materi selanjutnya. Contoh yang pertanyaan. Mit wem fährt Laura? Sama siapa atau dengan siapa Laura berkendara? Nah, bisa dilihat di sini, preposisi mit itu men-trigger kasus datif. Kata tanya wem ini merupakan kata tanya datif. Karena asalnya itu wea yang merupakan kata tanya nominatif. Jadi maksudnya gara-gara ada preposisi mit, kata tanyanya berubah jadi datif. Lanjut ke jawabannya. Sie fährt mit einem Freund und einer Freundin. Dia perempuan berkendara sama atau bareng atau dengan seorang teman laki-laki dan seorang teman perempuan. Bisa dilihat di sini karena ada preposisi mit, ini objeknya merupakan kasus datif. Artikelnya pun pakai yang kasus datif. Mit einem Freund. Ini juga sama ya. Karena ada preposisi mit, objek ini juga merupakan kasus datif. Eine Freundin.
Oke, lanjut ke contoh kalimatnya. Yang pertama, datif maskulin. Dem, einem. Contohnya, ich helfe dem Freund. Aku menolong teman. Kenapa ini objek datif? Soalnya di sini ada kata kerja helfe yang merupakan Verben mit datif. Terus, kenapa ini artikelnya dem? Soalnya kata benda Freund ini merupakan kata benda bergender maskulin. Dan kata benda bergender maskulin di kasus datif adalah dem. Kalau dari sisi pertanyaan, kepada siapa aku memberikan pertolongan? Jawabannya adalah kepada teman. Nah, si teman itu mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari bantuan aku. Lanjut, ich spiele Fußball mit einem Freund. Aku bermain sepak bola bersama dengan bareng seorang teman. Kenapa ini objek datif? Soalnya di sini ada preposisi mit yang nge-trigger kasus datif. Terus, kenapa ini artikelnya einem? Soalnya kata benda Freund itu gendernya maskulin dan kata benda bergender maskulin di kasus datif itu einem. Lanjut, datif feminim. Artikelnya der einem. Contoh, ich danke der Freundin. Aku berterima kasih kepada teman perempuan. Kenapa ini objek datif? Soalnya kata kerja danke ini merupakan Verben mit datif. Terus, kenapa ini artikelnya der? Soalnya kata benda Freundin ini merupakan kata benda feminim. Dan kata benda dengan gender feminim di kasus datif itu artikelnya der. Kalau dari sisi pertanyaan, kepada siapa aku memberikan ucapan terima kasih? Jawabannya adalah kepada si teman perempuan. Nah, kalau ini kan memberikan bantuan. Kalau ini memberikan ucapan. Jadi, si teman perempuan itu menerima sesuatu, yaitu ucapan. Lanjut, ich lerne Deutsch mit einer Freundin. Kenapa ini objek datif? Soalnya di sini ada preposisi mit yang men-trigger kasus datif. Terus, kenapa ini artikelnya einer? Soalnya kata benda Freundin ini gendernya feminim. Nah, kata benda feminim di kasus datif itu artikelnya einer. Lanjut, datif netral. Dem, einem. Contohnya, ich antworte dem Kind. Aku menjawab si anak itu. Kenapa ini objek datif? Soalnya kata kerja antworte ini merupakan Verben mit datif yang nge-trigger kasus datif. Terus, kenapa ini artikelnya
them. Soalnya kata benda kin itu gendernya netral. Dan kata benda bergender netral di kasus datif itu artikelnya them. Kalau dari sisi pertanyaan, kepada siapa aku memberikan jawaban? Yaitu kepada si anak itu. Nah, di kalimat ini juga bisa dilihat ada sesuatu yang diberikan, yaitu jawaban. Lanjut, wir kommen heute mit einem Taxi. Kita datang hari ini dengan sebuah taksi. Kenapa ini objeknya datif? Soalnya di sini ada preposisi mit yang nge-trigger kasus datif. Terus, kenapa ini artikelnya einem? Soalnya kata benda taksi ini gendernya netral. Nah, kata benda netral di kasus datif itu artikelnya einem. Lanjut, datif plural. Artikelnya den, kata benda, plus tambahan n. Contohnya, der Chef spricht mit den Mitarbeitern. Artinya, si bos berbicara sama para karyawan. Kenapa ini objek datif? Soalnya di sini ada preposisi mit yang nge-trigger kasus datif. Jangan lupa, datif plural artikelnya den dan kata bendanya ditambahkan huruf n di bagian akhir.